Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak Papa Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah karena sang papa tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sang ibu bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Setiap hari Darmi hanya berdandan dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Darmi itu sangat malas. Dia tidak suka membantu ibunya bekerja di ladang. Suatu hari, sang ibu meminta Darmi itu untuk menemaninya pergi ke pasar untuk membeli makanan. Awalnya Darmi itu menolak, tetapi ibunya membujuknya dengan mengatakan mereka akan membeli pakaian baru. Darmi itu akhirnya setuju, tapi dia meminta ibunya untuk berjalan di belakangnya. Dia tidak ingin berjalan berdampingan dengan ibunya. Meskipun ibunya sangat sedih, dia setuju untuk berjalan di belakang putrinya. Dalam perjalanan ke pasar, semua orang mengagumi kecantikan Darmi. Mereka juga penasaran, di belakang Darmi yang cantik itu, ada seorang wanita tua dengan gaun sederhana. Darmi dan ibunya terlihat sangat berbeda. Dalam perjalanan ke pasar, tiba-tiba ada seorang pemuda yang bertanya kepada Darmi. Halo Nona cantik, siapa wanita di belakang Anda? Apakah dia orang tuamu? Tanya pemuda itu. Tentu saja bukan ibuku, dia adalah pelayanku. Jawab Darmi. Ibunya sangat sedih, tapi dia tidak mengatakan apapun. Darmi selalu mengatakan bahwa ibunya adalah pelayannya setiap kali mereka bertemu dengan orang. Akhirnya sang ibu tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Ibunya pun berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung, petir menyambar, dan suara guntur bergemuruh, memekakan telinga. Hujan deras pun turun. Perlahan kaki Darmi pun berubah menjadi batu. Prosesnya berlanjut ke bagian atas tubuh Darmi. Darmi sangat panik, lalu ia berkata, Ibu, maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Dia menangis dan meminta ibunya untuk memaafkan dirinya. Tapi semuanya sudah terlambat. Perlahan-lahan seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan, hingga kepala. Sampai saat ini, orang masih bisa melihat air mata berjatuhan dari batu tersebut. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan bersandar ke tebing. Orang masyarakat setempat menyebutnya dengan batu tangis, yang berarti batu menangis. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah, kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita. Kita harus selalu menghormati dan menyayangi mereka. Karena doa dari orang tua adalah salah satu hal yang paling didengar oleh Tuhan.